Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama. Selamat malam Pak Nandi, apa kabar? Selamat malam Pak Osep. Alhamdulillah kabar saya pada malam hari ini memang baik-baik saja Pak, aman-aman saja, sehat walafiat. Namun kayaknya tidak bisa disembunyikan deh Pak. Apa Pak? Ada sedikit pemikiran mungkin ya, ada sedikit beban atau perasaan yang ingin diutarakan atau gimana Pak? Soalnya kelihatan. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Berarti saya kurang bisa berakting ya Pak ya. Memang Pak ini ya akhir-akhir ini gitu ya ada yang menjadi beban pikiran lah sedikit menjadi pemikiran saya gitu. Iya. Mengenai situasi atau kondisi di sekolah seperti itu. Makanya kenapa Pak? Jadi di sekolah itu Pak anak-anak didik kami ya, anak didik saya utamanya di sekolah. Ya. Dalam berdisiplin itu, terutama berdisiplin dalam membuang sampah itu masih kurang gitu Pak. Jadi mereka itu masih membuang sampah itu masih di mana saja gitu, masih sembarangan. Iya. Jadi, jadi ya itu permasalahannya ya Pak. ya. Jadi Nah itu permasalahannya Pak dari pembicaraan saat ini, pembicaraan kita malam ini yaitu membicarakan tentang sampah mungkin ya, kesadaran membuang sampah di sekolah Bapak yang betul sekali Bapak seperti itu. Iya. Ya pas seperti itulah. Jadi kesadaran diri dari anak-anak didik kami itu dalam hal membuang sampah itu belum sepenuhnya merasa sadar seperti itu Pak. Jadi masih banyak lah gitu dari bukan berarti semuanya sih sebenarnya, cuma ada sebagian ya Pak. Nah, sebagian berperilaku seperti itu. Jadi mereka itu masih membuang sampah, misalkan jajan, buang sampahnya masih di kolong mejanya dia gitu. Jadi ada malas untuk berjalan ke tong sampah seperti itu. Padahal tempat sampah itu sudah kami sediakan di tiap kelas, sudah ada. Di depan kelas sudah kami sediakan semuanya gitu. Tapi tidak tahu apa ya, atau rasa malas atau misalkan apa, anak didik kami itu masih belum mau gitu menggunakan fasilitas yang kami sediakan itu dengan baik Pak, seperti itu. Maaf nih Pak Nandi ya sebelumnya. Apakah Pak Nandi mengetahui penyebabnya dari semua itu sehingga siswa itu membuang sampah sembarangan? Kesadarannya itu untuk membuang sampah pada tempatnya itu sangat kurang. Kira-kira Bapak tahu nggak itu apa sih yang menjadi penyebabnya? Kalau misalkan rasa malas mungkin bisa aja terjadi. Tapi kalau misalkan rasa malas yang mereka kuasai gitu, yang mereka alami untuk membuang sampah itu, saya rasa sedikit berpengaruh gitu ya. Soalnya kan dari fasilitas yang kami sediakan juga sebenarnya sudah sangat memfasilitasi gitu untuk mereka berbuat budaya positif dalam membuang sampah sih, seperti itu. Jadi saya rasa sih kesadaran diri dari mereka gitu yang belum sepenuhnya mampu untuk mengendalikan rasa malas mereka seperti itu. Jadi saya rasa mereka ini kurang dalam kesadaran dirinya dalam hal kebersihan gitu Pak, seperti itu. Kemudian Pak Nandi, tadi kan Bapak berbicara kurangnya kesadaran anak-anak ya
dalam membuang Ya, Pak, sampah. betul. Nah, selain dari kurangnya kesadaran anak-anak dalam membuang sampah pada tempatnya, kira-kira yang menjadi penyebabnya apa lagi, Pak? Saya rasa sih Pak ya, yang menjadi penyebab lain dalam kejadian itu, jadi saya merasa kalau, anak diri kami ini belum sepenuhnya, mengetahui gitu. Jadi Iya, anak-anak ini saya rasa kurang tahu bahayanya atau dampak yang akan terjadi nanti ya, apabila, mereka ini membuang sampah sembarangan. iya, Jadi iya. seperti itu. Jadi, saya rasa, mereka belum sadar gitu kalau misalkan, sampah yang ada di kolong bangku mereka atau sampah Iya, lingkungan sekitar yang tidak dibersihkan akan menimbulkan penyakit. Nah, iya, seperti itu iya. ya, akan dijadikan sarang nyamuk sehingga timbulnya penyakit dan itu barangkali akan merugikan mereka untuk ke depannya. Dan Iya, saya rasa betul sih, Pak. Betul kesadaran sekali. seperti itu kesadaran itu belum sepenuhnya mereka ketahui gitu. Jadi Iya. kurangnya pengetahuan lah gitu Pak ya, tentang Nah, bahaya dampak negatif yang terjadi, atas perbuatan mereka itu gitu Pak, seperti itu. ya, Pak Nandi berangkat dari itu semua ya, dari dengan adanya kurangnya kesadaran dari anak-anak, mungkin mereka tidak tahu, tadi Bapak bilang mengatakan bahwa tidak tahu bahayanya membuang sampah sembarangan. Iya betul Pak, seperti Sehingga itu. kesadarannya berkurang. Nah, Mhm, mhm. kira-kira dari ketidaktahuan mereka, rencana apa yang akan Bapak lakukan ke depannya supaya mereka paham betul akan bahayanya sampah terhadap lingkungan? Iya. Nah, ini Pak ya, jadi, kesulitan kami ini dalam hal menyadarkan gitu ya, memang, agak sulit seperti itu. Bukan Ya, berarti kami tidak berusaha, tapi, setiap, dalam hal kedisiplinan ini banyak yang sudah kami lakukan sebenarnya. ya, Dari mulai kami, memasang poster-poster seperti itu, Pak, ya. ya, Memasang ya poster di spanduk itu mungkin ya Pak di kelas, sekolah ya. spanduk tentang, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu sudah Ya, ya. kami pasang di setiap kelas, di depan kelas kami pasang gitu. Ternyata Tong kurang sampah efektif kami mungkin ya Pak. setiap ini, tong sampah sudah kami sediakan seperti itu. Nah, jadi, yang kami lakukan itu adalah dengan memasang poster salah satunya. Ya, ya, Nah, kemudian juga, saya di sekolah juga ya, untuk usaha ke depannya juga saya sudah melakukan, sosialisasi. iya. Kita terus mensosialisasikan Oh, jadi Pak mengenai selain apa? bahaya Selain, membuang sampah sembarangan, Pak, seperti itu. iya, iya, Jadi, eee, apa, eee, dengan sosialisasi tersebut, kami lakukan dengan, kami meluangkan waktu, itu waktu, bisa waktu istirahat ataupun kami selipkan, ya, pada saat, jeda pembelajaran, seperti itu, kami memutarkan video-video yang sudah kami sediakan mengenai bahayanya membuang sampah sembarangan. ya, Jadi, supaya mereka melihat secara visualisasi, mereka melihat langsung bahaya yang terjadi atas perbuatan mereka ya, seperti itu. Jadi tidak tidak hanya kami, membicarakan saja, tidak hanya kami bercerita saja, tapi kami realnya itu kami juga, menayangkan, video-video seperti itu ya, Pak, ya. kayak lebih langsung mengetahui ya dampaknya seperti Mhm, apa ya seperti itu, kalau Pak. melihat langsung ya Pak. Ya, Nah, itu kan selain itu tadi kan Bapak solusinya selain membuatkan poster atau spanduk banner, kemudian sosialisasi. ya Nah, betul. itu sosialisasinya itu apakah dari guru dari sekolah lingkungan itu atau Bapak ingin mendatangkan pihak terkait misalnya pihak dinas kesehatan atau kebersihan lingkungan Iya atau betul, Pak. gimana itu Pak? Nah,
Kalau dalam keseharian sih di sekolah juga saya biasanya dengan guru-guru dan rekan semua melakukan sosialisasi. Kita tidak pernah bosan untuk mengingatkan ya kita untuk mensosialisasikan hal tersebut. Tapi dalam hal itu kita juga akan mendatangkan itu ya Pak ya, akan mendatangkan narasumber yang narasumber untuk mensosialisasikan hal tersebut. Dalam hal ini, ya betul Pak. Jadi mereka ini lebih tahu karena ada dalam porsinya mereka gitu seperti itu. Iya betul. Jadi yang akan kami undang untuk menjadi narasumber atau salah satunya yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Pak. Nah jadi supaya anak-anak ini mengetahui bagaimana caranya kita menjaga lingkungan di sekitar kita, bagaimana kita harus selalu menjaga lingkungan untuk supaya tetap nyaman gitu Pak, supaya tetap bersih gitu. Jadi kelihatan lingkungan kita ini lestari, nah seperti itu Pak ya. Selain itu juga kayak yang kami lakukan di kelas juga kita juga berbicara ya dengan semua rekan-rekan guru. Juga kita salah satunya kita juga melaksanakan ini Pak, menuangkan hal tersebut pada keyakinan kelas gitu Pak. Nah, jadi keyakinan ya yang mereka buat sendiri yang tentu saja karena anak-anak ini yang membuat tentu saja mereka harus komitmen gitu ya. Harus mengetahui konsekuensi yang akan mereka alami jikalau mereka melanggar hal yang sudah mereka buat. Itu Pak seperti itu yang sudah selama ini yang sudah saya lakukan di sekolah Pak. Ternyata Pak setelah tadi saya menyimak rencana-rencana Bapak ke depannya itu memang sangat luar biasa sekali Pak, sangat luar biasa dengan Bapak rencana ingin mendatangkan pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup itu akan menimbulkan efek yang berbeda di lingkungan sekolah, terutama kepada siswa. Mungkin siswa akan merasa lebih termotivasi atau tergugah anak kesadarannya untuk tentang pentingnya membuang sampah sembarangan. Jadi sangat baik sekali ide-ide yang Bapak akan rencanakan itu. Nah, untuk kedepannya ya Pak, untuk kedepannya komitmen apa yang akan Bapak lakukan dalam menjalankan rencana yang sudah Bapak susun tadi? Untuk rencana kedepannya bagaimana Pak? Seperti itu ya Pak. Nah rencana yang sudah kita susun ya sudah saya susun lah utamanya. Barangkali kita berkomitmen untuk selalu mensosialisasikan tentang hal ini. Kita tidak pernah akan bosan, kita harus terus melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai kebersihan lingkungan di sekitar kita. Nah, seperti itu, Pak. Nah, mengenai keyakinan kelas tadi, kita juga menambahkan dalam hal keyakinannya kalau misalkan ada murid atau siswa yang melanggar, nah itu akan ada pembinaan dengan menerapkan barangkali kalau yang sudah kita pelajari ada segitiga restitusi kan ya Pak ya. Nah kita melakukan pembinaan dengan proses segitiga restitusi itu karena saya yakin penerapan segitiga restitusi itu sangat efektif untuk hal-hal seperti ini. Nah seperti itu ya Pak ya. Nah, terus ya bagus sekali Pak. Ini langsung saya juga ya Pak, saya juga berencana Pak ya kalau misalkan kalau daripada misalkan sampah itu terbuang percuma atau anak-anak juga tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan terhadap sampah itu. Nah, kita juga sudah melakukan koordinasi lah dengan ibu-ibu PKK di sekitar kita kalau sampah itu ternyata gitu ya Pak ya ternyata bisa dimanfaatkan gitu seperti itu. Jadi kami memilih dan memilah sampah-sampah yang masih bisa digunakan gitu ya dimanfaatkan sehingga dibuat sesuatu sehingga memiliki nilai ekonomis dan barangkali akan bermanfaat buat anak tersebut dan sekolah gitu Pak. Nah, seperti itu.
Iya, bagus sekali Pak. Rencana-rencananya dan komitmennya, mudah-mudahan komitmennya terus sekarang berkontinu berkelanjutan ya Pak, supaya permasalahan yang Bapak tadi bicarakan ada hasilnya, ada manfaatnya, terutama untuk lingkungan sekolah Bapak. Nah, kira-kira Pak, ada lagi yang ingin dibicarakan? Mengenai sampah ya Pak ya, barangkali karena kita juga sebenarnya cuman setelah program-program yang sudah kita buat gitu ya, Ya, tinggal barangkali komitmen dari semua semua warga sekolah kami gitu ya, untuk melaksanakan semua program, semua komitmen yang sudah kita sepakati. Nah, seperti itu sih Pak, sebenarnya ya, cuman tidak ada lagi lah Pak yang barangkali cukup ya yang bisa saya sampaikan di ya. sini gitu, seperti itu. Mudah-mudahan semua harapan Bapak itu bisa berjalan dengan sesuai harapan ya Pak, berjalan dengan lancar. Amin, Nah, baik baik Bapak ya seperti kira-kira itu. nih Pak ya, Pak nanti kira-kira bagaimana sih perasaan Bapak sebelum tadi menyampaikan permasalahannya kepada saya, setelah apa permasalahan yang Bapak sampaikan, bagaimana sih perasaannya sekarang? Iya Pak, alhamdulillah sih Pak ya, sekarang perasaan saya, beban saya gitu yang tadi sebelum saya mengungkapkan kepada Pak Osep ya, membuat pikiran saya mumet gitu, seperti itu ya. Ya, Tapi sekarang ya, alhamdulillah sih Pak, sudah plong gitu ya, beban-beban ini sudah terasa ya terbang syukur gitu kayak ya, Bapak. setelah kita melakukan pembicaraan pada malam hari ini, ada banyak sekali solusi-solusi yang akhirnya gitu ya, akhirnya kita sepakati, akhirnya kita diskusikan bersama gitu sebenarnya. Seperti Ya, itu. ya, Jadi ya. saya juga mendapatkan solusi yang terbaik dan saya juga Iya, merasa senang gitu ya, sudah mencurahkan ya, gitu, sudah mencurahkan semua beban, sudah ya, ya. mencurahkan semua Iya, sama-sama yang Pak. saya rasakan pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih nih Pak Osip nih, terima kasih Ya, sudah sama-sama mau Pak. diajak berbagi Sama-sama. gitu ya, sudah mau diajak ngobrol Ya, gitu, sudah mau menerima segala keluh iya, kesah tidak saya apa-apa. Kalau untuk kedepannya di juga tempat Pak, kerja kalau gitu. Nah, saya ada barangkali nanti waktu, ada kesempatan lagi, kita bisa berjumpa lagi, ngobrol dengan tema yang berbeda, topik yang berbeda gitu. Bisa saling bertukar ya pikiran, bertukar pendapat. Gitu. betul. Betul sekali Pak. Nanti juga saya juga sudah merasakannya, kalau ngobrol dengan Bapak ini, ternyata Pak Osep ini bisa diajak bicara gitu ya, bisa diajak Ya, ngobrol, bisa Bapak Bin. bertukar pikiran, bisa memberikan bisa memberikan Terima solusi-solusi kasih terbaik, Pak. nah, gitu seperti itu. Sama-sama. Jadi mungkin nantilah ke depannya kalau misalkan saya memiliki masalah lagi, kayak saya memiliki hal yang perlu di-sharing lagi, saya tidak akan Iya, sungkan lah untuk mendatangi Pak Osep nih, untuk iya, mendatangi siap Pak. untuk menghubungi Pak Osep untuk kita melakukan sharing lagi, pembicaraan lagi Pak, seperti itu. Iya. Terus semangat ya Pak. Jangan Harus Pak. putus asa, jangan mudah menyerah karena setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya Pak. Asalkan kita Jelas sekali. ada ikhtikat baik, ada niat, kemauan untuk merubah itu semua. Jadi kita itu harus keluar dari zona nyaman gitu ya Pak. Ke zona Betul yang sekali lebih Pak. supaya kita menjadi tidak keenakan gitu ke Betul depan. betul sekali Pak, betul sekali. Saya setuju dengan yang Bapak katakan tadi gitu ya. Iya. Ya Pak, seperti itu. Terima kasih Ya, baik sekali untuk lagi. itu ya, Pak. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, terima kasih. Mungkin kita sudah bertukar pikiran, bertukar pendapat. Mudah-mudahan kita apa yang dibicarakan tadi itu ada manfaatnya untuk kita semua. Baik, Pak Ya, Nadi, amin terima Pak, kasih. amin. Terima kasih atas segalanya.
Selamat malam, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak, dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Osep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Apa kabar nih Pak Osep malam ini? Gimana kabar hari ini? Apa baik-baik saja? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Kabarnya bagaimana dengan Bapak? Kabarnya? Alhamdulillah pada saat ini juga saya sedang dalam keadaan sehat, baik-baik, aman-aman seperti itu Pak. Tapi kelihatannya malam ini Pak Osep kelihatan agak-agak murung nih. Kenapa Pak? Apa ada masalah yang disimpan atau ada masalah yang perlu kita selesaikan bersama? Iya Pak, ini saya ada sedikit permasalahan di sekolah, terutama masalah anak didik saya Pak tentang pembelajaran di kelas. Seperti itu ya. Jadi pada malam hari ini kita akan membicarakan mengenai anak didik Pak Osep di kelas. Emang kenapa Pak anak didiknya? Ini Pak, saya mengalami permasalahan ya. Di kelas saya ada sebagian siswa yang motivasi belajarnya itu menurun, Pak. Oh, seperti itu. Ya, terutama pada pembelajaran matematika. Nah, berarti pada malam hari ini kita akan membicarakan mengenai permasalahan Pak Osep tentang kurangnya atau kurang bisa menangkap anak didiknya, dan barangkali kita mencari solusi terbaik untuk hal tersebut ya Pak. Iya Pak. Iya. Ya baik. Baiklah Pak Osep. Nah dari permasalahan yang tadi Bapak ungkapkan mengenai anak didiknya yang ada yang kurang mampu menangkap pembelajaran seperti itu Pak, ya? Iya. Ini Pak Osep nih, kira-kira Pak Osep, apa sih masalahnya sampai anak-anak didik Pak Osep ini tidak bisa menangkap pelajaran yang Bapak lakukan di kelas? Yang saya rasakan Pak ya, perasaan saya sudah semaksimal mungkin untuk menyampaikan pembelajaran materi di dalam kelas. Saya sudah mencoba berbagai strategi pembelajaran, berbagai media, bahkan pembelajaran berdiferensiasi juga saya sudah terapkan. Jadi pembelajarannya sesuai dengan profil belajar peserta didik. Tapi pasti saja motivasi anak didiknya itu sangat kurang, Pak. Baiklah. Nah ini Pak, terkendala dengan apa nih kira-kira? Apakah motivasi dari anak didik Bapak ini kurang atau bagaimana yang terlihat oleh Bapak di kelas? Setelah saya pahami ya Pak, kalau dilihat itu dari jumlah siswa di kelas saya itu semuanya ada 15. Nah, dari 15 siswa itu kurang lebih ada 4 orang dari setiap mata pelajaran itu selalu kurang
Jadi semangat untuk memahaminya itu sangat sulit itu Pak. Jadi saya yang saya terapkan tangkap, berbagai cara, terapkan berbagai metode, bahkan ya, metode tutor teman sebaya juga sudah saya terapkan. Jadi ya, supaya untuk baik, memudahkan. seperti itu saya juga sudah menangkap Ya, ya dari pembicaraan Bapak tadi. Nah, sekarang menyangkut tentang motivasi. Berarti itu ada kurang termotivasi untuk untuk iya ikut betul. dalam pembelajaran ya Pak ya, seperti itu. Iya. Nah, mengenai hal tersebut nih Pak, kira-kira Pak, apa yang sudah Bapak lakukan supaya anak-anak didik Bapak ini lebih bisa termotivasi lagi dalam belajar di kelas itu? Bagaimana Pak? Saya sudah lakukan dengan berbagai cara, misalnya Pak dengan berbagai media yang saya lakukan Iya. seperti media berupa gambar, bahkan Mhm. media berupa konkret saja sudah saya terapkan. Iya. Tapi Iya. masih saja pemahamannya itu lambat terhadap materi yang Mhm. saya sampaikan. Iya. Ya, baik Pak Osep. Nih ya, dari kegiatan yang sudah tadi Bapak lakukan, dari media-media yang sudah Bapak pergunakan. Nah, menurut Bapak nih, apakah anak-anak didik Bapak ini tertarik dengan pembelajaran yang Bapak lakukan tadi atau bagaimana, Pak? Ya justru itu mungkin ada kesalahan atau mungkin bukan ada kesalahan ya, bukan ada media yang kurang cocok mungkin Pak, yang kurang pas Oh iya betul. sehingga anak Ya. tersebut kurang memahami materi yang saya sampaikan. Nah, Mhm. saya akan mencoba dengan media yang lain, misalnya dengan media berbasis IT. Nah, Hmm? mudah-mudahan dengan media itu, dengan bantuan menampilkan gambar, video, ya audio atau video sehingga murid tersebut mungkin dengan gaya belajar atau dengan bantuan media seperti itu, Ya. materi yang saya sampaikan bisa mudah dipahami oleh Mhm. anak Nah, itu. itu kan tadi Bapak mau mencoba seperti itu ya. Tadi Iya, Bapak bilangnya katanya mau mencoba dengan hal-hal yang tadi dengan IT tersebut. Nah, iya, sebelum ke sana Pak, nih saya mau bertanya iya. dulu nih sama Bapak. Eh, Media apa sih yang pernah Bapak lakukan gitu untuk menarik simpati dari anak didik Bapak untuk bersemangat dalam belajar? Media yang saya lakukan, ya sebelumnya Pak, sebelumnya media yang saya Ya, lakukan, yang sudah Bapak lakukan, media apa yang pernah Bapak lakukan dalam pembelajaran tersebut? saya menggunakan media seperti berupa gambar, Mhm, untuk sistem pecahan misalnya Pak, perhitungan pecahan saya menggunakan benda konkret seperti tutup botol mhm, dibagi sesuai dengan iya, pecahan, gambar dibagi menjadi beberapa pecahan. Itu seperti baru itu. media seperti itu yang saya lakukan, Pak. Mhm. Ini kan POSEP ya, media di dalam pembelajaran itu kan banyak sekali ya, Iya, seperti itu. betul. Tadi Bapak sudah melakukan dengan satu media gitu ya. Iya. Nah, selain media yang tadi Bapak sebutkan, nih, apa Bapak juga pernah melakukannya dengan menggunakan media yang lain atau metode yang lain, Pak? Belum, Pak. Belum saya. Belum ya. Iya. Jadi Bapak masih terkonsentrasi dengan media yang tadi gitu ya. Sementara Iya. keberhasilannya itu Belum dirasa maksimal, Pak. oleh Bapak itu masih belum maksimal seperti itu ya, Iya, Pak ya? belum maksimal. Oh iya iya. Kira-kira Pak nih cara lain apa lagi sih gitu yang sudah dilakukan gitu? Ya cara lain yang sudah saya lakukan ya mungkin saya akan mencoba untuk berkolaborasi, Pak, berkolaborasi dengan Iya betul. orang tuanya. Jadi maksudnya saya Baik. akan menanyakan keadaan anak tersebut di rumahnya itu seperti apa. Apakah Baik. pembelajarannya hanya di rumah saja gitu? Maaf, hanya di sekolah saja tanpa diperhatikan oleh orang tuanya atau gimana gitu. Jadi saya Iya. ingin mengetahui latar belakang keadaan di rumahnya seperti apa dengan Hmm, mencoba iya. berkolaborasi dengan orang tuanya, berkomunikasi gitu.
Oh, berarti itu rencana yang akan Bapak lakukan ke depan ya, seperti itu ya Pak ya? Iya, itu rencana yang akan saya lakukan seperti itu. Jadi mungkin setelah metode-metode yang Bapak lakukan, setelah media yang sudah digunakan oleh Bapak tidak berhasil, ya barangkali Bapak tadi mengatakan memiliki rencana lain yaitu untuk berkolaborasi dengan orang tua seperti itu ya Pak ya? Iya, Nah, iya betul. barangkali Pak selain dengan kolaborasi dengan orang tuanya, atau mungkin nanti barangkali di sekolah Bapak akan melakukan apa untuk rencananya lagi? Selain berkolaborasi dengan orang tua peserta didik, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, dengan guru-guru yang sudah senior dari saya. Saya akan meminta pendapatnya, meminta Iya petunjuknya, betul. bagaimana sih cara menangani siswa tersebut. Bahkan saya juga berencana siswa tersebut akan diberi jam tambahan. Jadi Oh maksudnya iya. setelah pulang sekolah atau di sela-sela istirahat, saya akan memanggil siswa-siswa itu untuk memberikan pemahaman di luar jam pelajaran. Sedikit demi sedikit, Iya. mungkin usaha Bagus yang bagus. saya lakukan itu bisa menambah semangat mereka, motivasi mereka untuk benar-benar ingin mengetahui apa materi, setiap materi yang saya sampaikan di dalam kelas. Iya. Bagus Pak rencananya. Saya apresiasi dengan baik sih seperti itu. Rencana untuk Ya, berkolaborasi, rencana untuk memberikan jam tambahan sebetulnya Pak. Tapi barangkali itu juga ini apa ya, harus dikonsultasikan dulu dengan orang tua gitu ya Pak ya. iya, Untuk hal tentang pemberian jam tambahan seperti itu. ya. Ya, bagus untuk rencana aksinya. Nah, sekarang Pak, untuk kedepannya nih Pak nih, komitmen ya apa sih yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Jadi komitmen yang akan saya lakukan, yang akan saya jalankan, saya akan eh, terus secara kontinu berusaha memaksimalkan rencana-rencana yang sudah saya susun tadi, yang sudah saya rencanakan tadi, akan Iya saya betul. lakukan secara terus-menerus. Bahkan juga di luar itu juga mungkin saya akan terus mendapat minta masukan, meminta arahan dari rekan-rekan saya. Bagus sekali. Memang betul Pak, emang harus seperti itu ya dalam Ya, penyelesaian masalah. Kita juga tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kita memang ya, harus bisa berkolaborasi, harus bisa berkomunikasi dengan semua stakeholder dari pendidikan. Seperti itu ya Pak ya. ya. Menurut Bapak dari komitmen-komitmen yang Bapak ungkapkan tadi, kira-kira nih Pak, siapa aja yang akan membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen itu? Mungkin saya akan meminta bantuan untuk melakukan rencana saya, yaitu kepada teman rekan sejawat saya, Oh, kepada betul. teman-teman di sekolah, Mhm. juga kepada siswa-siswa saya akan meminta Iya. bantuan komitmennya supaya Mhm. sungguh-sungguh dalam kegiatan pembelajaran, Iya kemudian betul. kepada orang tua siswa atau wali murid untuk Mhm. membantu kelancaran atau membantu motivasi tumbuhnya motivasi anaknya. Karena Iya. di sekolah saja kan waktunya terbatas. Lamanya Iya waktunya betul. itu di dalam rumah atau bersama keluarga. Jadi Ya. yang lebih dominan untuk lebih bisa mensupport anak itu yaitu adalah orang tuanya di rumah. Ya Jadi tanpa betul sekali. bantuan orang tua mungkin sekolah tidak bisa berjalan secara maksimal. Betul sekali. Ya memang seperti itu Pak, keharusannya. Luar Ya, biasa sekali ya Pak Osep ini, eee, sudah memiliki rencana yang baik, terus memiliki, barangkali, sekarang masalah yang dari Bapak ini sekarang sudah bisa terselesaikan belum nih? Sudah dapat solusi belum nih, Pak? ya, saya sedikit ada gambaran, Pak, sedikit ada pencerahan Mmm. setelah sharing, tukar pikiran, curah pendapat dengan Bapak.
Ya, mungkin unek-unek yang ada di saya tersaplong. Jadi saya memiliki gambaran untuk melakukan tindakan-tindakan yang tadi saya ucapkan sama Bapak, akan saya terus lakukan. Senang. Saya senang sekali mendengar apa yang sudah Bapak ungkapkan tadi. Ya, sama-sama Pak. Saya juga bisa merasa senang sudah bisa membantu Pak Osep nih meringankan beban dalam hidupnya gitu ya, melaksanakan meringankan beban pikiran untuk situasi yang sekarang sedang dialami seperti itu ya. Kasih, Pak. Terima kasih Pak Osep ya kalau memang sudah sudah merasa terbantu seperti itu, dan mungkin barangkali ke depannya kalau misalkan Posep butuh bantuan, saya juga masih siap sih untuk menerima segala keluh kesah dari Posep seperti itu ya. Terima kasih juga atas saran yang Bapak berikan kepada saya. Saran-saran atau curah pendapat dari Bapak itu memicu saya untuk lebih mengoptimalkan kompetensi yang saya miliki gitu Pak, supaya saya harus lebih memaksimalkan kompetensi yang sudah saya miliki, itu harus lebih ditingkatkan lagi. Ya betul Pak, memang harus seperti itu. Terus semangat Posep ya. Ya, terima kasih Pak atas seperti itu. Kita cuma bisa harus terus bersemangat dalam dunia pendidikan yang kita geluti sekarang Posep ya. Ya, betul sekali Pak. Terakhir Posep nih, bagaimana nih perasaannya sekarang? Perasaannya saya menjadi tenang. Senangkah? Apakah Bapak merasa senang nih untuk setelah kita berbicara, setelah kita berkomunikasi? Ya, tadinya saya sempat bukan stres ya Pak, sempat kebingungan bagaimana sih ini cara menyelesaikannya, bagaimana ini jalan keluarnya. Tapi setelah saya curahkan kepada Bapak, unek-unek yang ada di saya ini, bebannya saya sedikitnya terjawab oleh Bapak, bisa terarah. Iya, terima kasih Pak Osep sudah mau berbagi. Terima kasih sudah sudah kita sharing ini, menyenangkan lah seperti itu Pak ya. Kita juga memiliki solusi yang terbaik. Barangkali nanti Bapak bisa menjalankannya, melaksanakan segala apa yang sudah Bapak rencanakan tadi dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Iya betul ya. Pak. Gimana Pak Sep? Masih ada yang ingin dibicarakan? Ya, sudah cukup mungkin Pak. Itu yang saya utarakan tadi sudah cukup. Ya. Terima kasih. Sudah bisa menangkap gitu, bagaimana penyelesaian ke depannya, sudah bisa menangkap Pak ya? Iya. Ya, mudah-mudahan saya bisa konsisten Pak dengan apa yang sudah saya tadi utarakan kepada Bapak. Ya. Terima kasih kalau memang seperti itu Posep. Kalau memang sudah tidak ada yang perlu kita sharing lagi, kalau memang sudah tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi, mungkin cukup ya mungkin Posep ya? Iya sudah cukup Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Posep, sama-sama. Curhatan saya mendengarkan. Kita bisa saling berbagi ya. Seperti itu. Baik Posep, kalau memang sudah barangkali kita akhiri saja pembicaraan kita, cukup sampai di sini. Mungkin kita lah bisa ketemu lagi, bisa berbicara lagi ya Posep ya. Iya baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Posep. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.